PT Pos Indonesia menjadi salah satu BUMN yang akrab dijumpai oleh masyarakat. Didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G. W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda, tersebar secara luas dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. PT Pos Indonesia menjadi salah satu BUMN yang memberi sumbangsih besar pada masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan dan produk yang bisa dengan mudah dijangkau. Tidak hanya melayani masyarakat Indonesia di dalam negeri, PT Pos Indonesia juga turut menyediakan layanan yang menjangkau dunia internasional. Tidak hanya untuk mencapai tujuan untuk bisa go internasional, ekspansi PT Pos Indonesia ke pasar internasional juga untuk memudahkan warga negara Indonesia di luar negeri. Memiliki sejarah panjang dalam proses pendiriannya, PT Pos Indonesia terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu BUMN besar yang ada di Indonesia. Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, saat ini PT Pos Indonesia tidak hanya sebatas melayani pengiriman, namun juga jasa di bidang keuangan. PT Pos Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistis, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia sendiri secara resmi digunakan pada tahun 1995 setelah sebelum sempat mengalami beberapa kali perubahan nama. Awalnya nama yang digunakan adalah PTT atau Post Telegraph and Telephone Day. Tahun 1906 kemudian berubah menjadi Jawan PTT atau Post Telegraph and Telephone. Tahun 1945 lalu berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Tahun 1961 dan menjadi PN Pos dan Giro tahun 1965, kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978. PT Pos Indonesia adalah salah satu BUMN tertua yang ada di Indonesia dan keberadaannya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Awalnya pendiriannya adalah untuk memudahkan pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan. Pasang surut mewarnai perjalanan panjang PT Pos Indonesia hingga kini menjadi salah satu BUMN besar yang dikenal banyak orang. Bisnis surat pos pada periode 2000 sampai 2008 mengalami penurunan drastis. Munculnya layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran pos. Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004 sampai 2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar. Namun, Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Transformasi bisnis pun dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk 6 anak perusahaan, merevitalisasi bisnis inti, dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis retail, properti, dan asuransi. Selain itu, sejak 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. PT Pos Logistik Indonesia, yaitu layanan logistik, PT Pos Properti, layanan bisnis di bidang properti, PT Pos Finansial Indonesia, layanan vintage untuk kelas menengah dan pekerja migran Indonesia atau PMI,
Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi juga didukung oleh 5 badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Telkom, dan PT Pertamina. Pos Indonesia meluncurkan galeripos.com pada 14 Desember 2013. E-commerce clearing house Pos Indonesia adalah layanan e-commerce yang dibangun dengan mengintegrasi 3 pilar utama dalam bisnis e-commerce, yaitu marketplace, online payment, dan shipping atau delivery. Terus berkembang sejak berdiri hingga sekarang, PT Pos Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan produknya dan layanannya demi memberi kepuasan pada semua penggunanya. Secara umum, Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi 2, yakni surat paket dan jasa keuangan. Berikut rinciannya. Jenis surat paket dan logistik yaitu 1. Domestik, kargo retail melalui udara atau darat, paket pos jumbo, pos kilat khusus, paket pos biasa, pos ekspres, dan pos instan. 2. Pos internasional yaitu Express Mail Service atau IMS, paket cepat internasional, pos tercatat internasional, paket biasa internasional, pos udara internasional, pos ekspor, dan pos ekspor. 3. Logistik, integrasi logistik. 4. Bisnis jasa keuangan yaitu Fund Distribution, Bank Channeling, Wesel Pos, Giro Pos, dan Posmay. Selanjutnya kita akan mencari akun apa saja yang ada pada laporan keuangan PT Pos Indonesia. Yang pertama yaitu aset. Dalam akun aset ada aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, pendapatan yang masih harus diterima, pajak DPR di muka, dan aset lancar lainnya. Jumlah aset lancar pada 30 Juni 2023 mencapai 4.059.509 miliar 496.698.554 rupiah. Yaitu ada yang kedua, ada aset tidak lancar, yaitu ada taksiran tagihan pajak penghasilan, aset tetap, aset bersih, properti investasi, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset tidak lancar lainnya. Jumlah aset tidak lancar pada 30 Juni 2023 mencapai 7.845.151.615 rupiah. Yang kedua ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ada liabilitas jangka pendek yang dimana ada utang usaha, utang pajak, dan utang lain-lainnya, pinjaman bank jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang jatuh tempo. Jumlah liabilitas jangka pendek pada 30 Juni 2023 mencapai 2.756.456.628.913 rupiah. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang, yaitu ada pinjaman jangka panjang bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Jumlah liabilitas jangka panjang mencapai 2.221.854.751.284 rupiah. Jumlah liabilitas keseluruhan pada 30 Juni 2023 mencapai 4.388.321.380.197 rupiah. Yang selanjutnya ada ekuitas. Jumlah ekuitas pada 30 Juni 2023 mencapai 7.569.972.469.972 rupiah. Jumlah liabilitas dan ekuitas keseluruhan pada 30 Juni 2023 mencapai 12.250.293.850.169 rupiah. Yang selanjutnya ada pendapatan pada 30 Juni 2023 mencapai 2.440.440.920.993 rupiah. Adapun laba kotor pada 30 Juni 2023 mencapai 733.573.976.044 rupiah. Adapun laba usaha yaitu mencapai 474
4.794.503.644 pada 30 Juni 2023.